Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, dan kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak kelas 5, pernahkah kalian berkemah? Pada saat berkemah, biasanya terdapat api unggun. Ketika berada di dekat api unggun, kita akan merasakan panas yang berasal dari api unggun tersebut. Badan terasa panas ketika berada di dekat api unggun, merupakan akibat adanya perpindahan panas. Tahukah kalian jenis perpindahan panas apa yang terjadi? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Perpindahan kalor atau panas secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Baiklah anak-anak kelas 5, dapatkah kalian memberikan contoh perambatan kalor secara radiasi? Contoh perpindahan kalor secara radiasi yaitu badan terasa panas di dekat api unggun. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Baiklah anak-anak kelas 5, pernahkah kalian pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, dan apa yang kalian rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang menggunakan baju putih. Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Baiklah anak-anak kelas 5, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengenal beberapa pola lantai dalam tari. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh tari pendet dari Bali. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berasal dari ritual sakral Odalan di pura yang disebut dengan Memendet atau Mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Beliau juga menambah penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Berata dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games.
Kemudian, pada tahun 1967, koreografer tari pendek modern Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan tarian pendek kepada generasi muda. Selain pendek, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan di luar keluarganya. Tari pendek menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya, tari pendek ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendek berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendek menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tari pendek hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendek tidak memiliki makna khusus, tidak seperti tari bedaya dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Baiklah anak-anak kelas 5, berdasarkan bacaan tersebut, kita dapat menuliskan hal-hal penting yang terdapat pada setiap paragraf. Berikut ini beberapa hal penting dari bacaan pada setiap paragraf. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap semoga kalian mengerti. Ingat pesan Bapak 3M, menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan setelah bepergian, dan menjaga jarak di dalam keramaian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.